Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya, M. Zulfikar, akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi, khususnya perbedaan ekonomi mikro dan makro. Pastinya banyak yang bingung ya, apa sih sebenarnya ilmu ekonomi? Terus perbedaannya antara ekonomi mikro dan makro itu apa? Penasaran ya? Yuk, simak penjelasan berikut. Nah, sebelum kita membahas apa aja perbedaan antara ekonomi mikro dan makro, tentunya kita harus tahu dulu dong, apa itu ilmu ekonomi? Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Jadi, ilmu ekonomi itu muncul karena adanya kelangkaan, sehingga kita harus menentukan namanya pilihan. Nah, dalam menentukan pilihan itu disebut namanya ilmu ekonomi. Contohnya, kalian punya uang 50.000 dan bingung mau digunakan untuk top up game atau sebaiknya membeli peralatan perkuliahan. Namun, berhubung kalian sebentar lagi masuk kuliah, akhirnya kalian memutuskan untuk membeli peralatan perkuliahan. Nah, kalian memilih itu merupakan salah satu dari ilmu ekonomi. Bagaimana? Mudah kan dalam mendefinisikan ilmu ekonomi? Dan dalam ilmu ekonomi itu sendiri terbagi menjadi dua ruang lingkup, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah teman-teman, untuk perbedaan yang pertama yaitu dari segi pengertian. Ekonomi mikro adalah ekonomi yang mempelajari tentang perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya. Fokus utamanya adalah unit-unit kecil dalam perekonomian seperti perusahaan, konsumen, pasar barang dan jasa, serta harga barang. Sedangkan ekonomi makro adalah ekonomi yang mempelajari tentang keseluruhan perekonomian pada tingkat yang lebih luas, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah. Fokus utamanya adalah pada kinerja ekonomi secara keseluruhan dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam perekonomian negara ataupun global. Nah, perbedaan kedua yaitu dari segi fokus pembahasan. Fokus pembahasan ekonomi mikro yaitu menganalisis permintaan dan penawaran pada pasar barang dan jasa, memperhatikan bagaimana harga ditentukan oleh interaksi antara pembeli dan penjual, meneliti perilaku konsumen dan bagaimana mereka membuat keputusan untuk memaksimalkan kepuasan mereka atau utilitas, melihat perusahaan dan produsen, serta bagaimana mereka membuat keputusan untuk memaksimalkan laba mereka. Sedangkan fokus pembahasan ekonomi makro yaitu bagaimana kita melihat dan memahami pertumbuhan ekonomi, bagaimana perekonomian tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang, menganalisis inflasi dan deflasi, yaitu kenaikan atau penurunan harga barang dan jasa dalam sebuah perekonomian, meneliti tingkat pengangguran dan bagaimana hal ini memengaruhi perekonomian secara keseluruhan, mempelajari kebijakan fiskal seperti pengeluaran dan pajak pemerintah, dan kebijakan menekankan seperti pengendalian uang beredar oleh bank sentral. Perbedaan yang ketiga yaitu dari segi tujuan. Tujuan utama ekonomi mikro untuk memahami bagaimana pasar bekerja dan bagaimana individu ataupun perusahaan dapat memaksimalkan kesejahteraan mereka melalui alokasi sumber daya yang efektif dan efisien. Sedangkan tujuan utama ekonomi makro untuk memahami perekonomian secara keseluruhan dan mencari cara agar perekonomian dapat tumbuh secara berkelanjutan, mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi melalui kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan. Nah, perbedaan yang keempat yaitu dari segi kebijakan. Kebijakan yang diterapkan dalam ekonomi mikro adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memperbaiki pasar dan menstabilkan harga barang dan jasa. Kebijakan yang berfokus pada persaingan pasar dan pengaturan harga. Sedangkan kebijakan yang diterapkan dalam ekonomi makro adalah kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan untuk pengendalian inflasi dan penurunan tingkat pengangguran. Kebijakan fiskal lebih pada pengaturan pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak, dan kebijakan moneter yaitu pengendalian jumlah uang yang beredar oleh bank sentral. Nah, perbedaan yang kelima yaitu dari segi skala dan ruang lingkup. Skala dan ruang lingkup ekonomi mikro memfokuskan pada subjek yang lebih kecil dan terperinci.
menganalisis keputusan yang dibuat oleh individu ataupun kelompok kecil seperti konsumen dan produsen. Sedangkan skala dan ruang lingkup ekonomi makro lebih mempelajari pada aspek yang lebih besar daripada perekonomian, meneliti keseluruhan perekonomian negara ataupun dunia dengan fokus pada faktor-faktor seperti inflasi, pengangguran, dan produk domestik bruto atau PDB. Nah, jika teman-teman bertanya apakah ada hubungan antara ekonomi mikro dan makro, tentu saja ada hubungan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro karena adanya perilaku konsumen ataupun produsen yang akan mempengaruhi siklus ekonomi makro. Contohnya, ketika pendapatan konsumen naik, maka akan diikuti dengan permintaan yang naik, sehingga akan menyebabkan namanya inflasi, di mana pendapatan dan permintaan merupakan faktor variabel ekonomi mikro, sedangkan inflasi merupakan variabel ekonomi makro. Nah, perbedaan terakhir dari segi contoh. Contoh ekonomi mikro ketika harga ayam turun sehingga pembeli membeli lebih banyak karena harganya lebih murah. Permintaan meningkat, lalu pedagang menambah stok untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini termasuk mikro karena hanya membahas satu barang dan perilaku konsumen, serta penjualan di pasar tertentu. Sedangkan contoh ekonomi makro ketika nilai tukar rupiah melemah sehingga harga barang impor lebih mahal. Perusahaan menaikkan harga produk karena biaya produksi naik. Hal ini bisa memicu kenaikan harga secara umum atau inflasi. Ini termasuk makro karena berdampak pada perekonomian secara luas dalam suatu negara. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang ilmu ekonomi, khususnya perbedaan antara ekonomi mikro dan makro. Mungkin video ini bisa membantu teman-teman menjadi referensi untuk pembelajaran ekonomi mikro maupun makro. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.